Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh. Saat teduh kita hari ini dari kitab Amsal 21. Saya akan membacakan bagi kita ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Amsal 21 ayat pertama sampai 10. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Apakah saudara mau menjadi orang bijak? Apakah saudara mau berguru menjadi orang berhikmat? Sekarang saudara tidak perlu meninggalkan sekolah, tidak perlu meninggalkan pekerjaan, tidak perlu meninggalkan keluarga saudara untuk dapat berguru supaya menjadi orang yang bijak atau berhikmat. Mengapa? Karena Tuhan Allah telah memberikan kitab Amsal kepada kita, supaya kita dapat berguru, dapat belajar hidup sebagai orang bijak. Maksudnya, menjadi orang bijak menurut pemandangan Allah sesuai pikiran Allah. Sekali lagi, menjadi orang berhikmat, menjadi orang bijak menurut pikiran Allah yang tertuang dalam kitab Amsal ini. Baik, sekarang kita lanjutkan ya dengan ayat pertama. Ayat pertama berkata, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Sebelum saya menerangkan artinya, saya harus menjelaskan latar belakang kitab Amsal ini. Pada zaman Alkitab, umat Allah itu dipimpin oleh raja, imam, dan nabi, masing-masing sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Imam tugas pokoknya adalah mengajarkan firman, fungsinya di bait Allah. Nabi tugas pokoknya adalah menyampaikan firman, biasanya bentuknya peringatan. Fungsinya adalah di tengah masyarakat luas, di tengah masyarakat umum, tidak terbatas oleh gedung bait Allah. Sementara raja tugas pokoknya adalah mengambil keputusan, menghukum atau membebaskan, menjalankan keadilan dan kebenaran sesuai hukum atau aturan, dan menjalankan pemerintahan secara administrasi bagi umatnya. Raja, imam, dan nabi ini disebut gembala-gembala bagi umat Allah. Ketiga jabatan ini dijabat oleh 3 orang yang berbeda-beda. Bisa jadi dalam menjalankan penggembalaan, satu dengan yang lain itu bertentangan, tidak cocok, bisa jadi. Kenapa? Karena ada yang tidak kekeh terhadap firman Tuhan. Contohnya Raja Saul dan Nabi Samuel. Nah, ketiga jabatan itu telah disatukan sekarang dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Raja, Imam, dan Nabi kita selama-lamanya. Sehingga ketiga jabatan dalam diri Tuhan tidak akan bertentangan dan tidak akan pernah bertolak belakang. Sekarang, bagaimana prakteknya dalam hal bergereja?
Gereja adalah orangnya, persekutuan orang-orang kudus. Tuhan telah mengangkat pejabat-pejabat gereja untuk menjalankan pemerintahan Kristus atas gerejanya, atas umatnya. Ingat, Tuhan telah menetapkan dan mengangkat pejabat-pejabat gereja untuk menjalankan pemerintahan Kristus atas tubuhnya. Ini yang membedakan dengan organisasi-organisasi dunia. Gereja adalah pemerintahan Kristus. Siapakah pejabat gereja Tuhan? Mereka adalah para penatua dan diaken, atau yang selama ini kita kenal dengan sebutan majelis, yang bersama-sama para gembala dan pengabar Injil menggembalakan umat Allah. Saya berharap kita semua sudah jelas di sini. Sekarang kita lebih maju lagi. Mari kita baca ulang ayat yang pertama yang berkata, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Hati raja kita pahami sebagai hati orang-orang yang diangkat oleh Allah untuk menjalankan pemerintahan atas gerejanya, atas umatnya. Sehingga kalau dikontekskan menjadi hati orang-orang yang diangkat Allah untuk menjalankan pemerintahan atas gerejanya seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana Tuhan ingini. Hati mereka itu siapa? Para pejabat gereja itu yang diangkat oleh Allah untuk menjalankan pemerintahan atas gerejanya seperti batang air di tangan Tuhan. Nah, kalau diperbandingkan, gambarannya itu seperti begini loh saudara. Seperti seorang petani yang berkuasa mengarahkan aliran air untuk mengairi bagian-bagian tanah yang sesuai dengan kehendaknya tanpa mengubah sifat air itu atau memaksakan sesuatu dengan air itu. Apalagi Allah, iya kan? Allah lebih berkuasa karena memang Allah Maha Kuasa. Allah dapat mengarahkan kehendak bebas manusia yang digambarkan seperti air tadi tanpa memaksakan, tetapi mengarahkan kehendak bebas manusia untuk memenuhi tujuan Allah. Artinya Allah bekerja dengan penuh kuasa dan tanpa disadari bekerja di dalam roh mereka, memalingkan mereka dari apa yang tampaknya paling mereka niatkan dan mencondongkan mereka kepada apa yang tampak paling mereka benci. Contohnya begini, hamba Tuhan dan majelis penatua, mereka kan diangkat oleh Allah sebagai pemimpin gembala atas gerejanya, iya kan? Bisakah mereka, yaitu pejabat gereja tadi ini, mengambil keputusan yang salah? Jawabannya bisa. Bisakah mereka, yaitu pejabat gereja, hamba Tuhan, pemimpin gembala, penatua, diaken, memutuskan sesuatu untuk gereja Tuhan, tapi niat hatinya salah dan jahat? Bisa nggak? Jawabannya bisa. Bisakah mereka, pejabat gereja ini, memutuskan suatu hubungan dengan gereja, tapi justru bertentangan dengan firman? Bisa nggak? Bisa sekali. Bisakah mereka, pejabat gereja, memutuskan hubungan yang hubungannya dengan gereja tadi, tetapi tidak memperhatikan kepentingan Kristus, tetapi kepentingan diri sendiri atau sekelompok orang tertentu? Bisa nggak? Tentunya bisa sekali. Mengapa bisa? Ya, karena manusia masih terdiri dari darah dan daging, masih dikuasai dosa kedagingan. Free will-nya, kehendak bebasnya masih belum dikuasai hikmat, belum benar-benar takut akan Allah. Ukurannya bergantung manusia, belum benar-benar tertuju pada kehendak Allah. Lah kalau sampai salahnya serius begitu, kita harus bagaimana? Jawabannya adalah ayo
kita menjadi pendoa syafaat bagi pemimpin, bagi pejabat-pejabat gereja kita? Jawabannya di situ. Lalu kita tanya, mengapa kok dengan berdoa? Ingat firman yang mengatakan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Artinya ada dua. Yang pertama, Allah berkuasa mengarahkan hati manusia untuk memenuhi tujuan Allah. Seandainya ada niat jahat pun, jika Allah mau membelokkannya, maka niat itu tidak akan kesampaian. Gambarannya seperti petani yang mengatur dan mengarahkan aliran air untuk sawahnya. Kemana petani itu menginginkan air itu mengalir, maka air itu akan diarahkan ke sana. Kita harus punya iman terhadap apa yang dikatakan kitab suci. Sebaliknya, apa yang Allah ingini itu ternyata tidak sesuai dengan yang kita doakan, maka kita tetap harus tunduk pada keputusan Allah. Seperti Tuhan Yesus yang tunduk ketika diadili dan disengsarakan oleh pemimpin-pemimpin yang jahat dari tengah-tengah umatnya. Saya yakin setiap kesusahan atau penderitaan akan menumbuhkan iman dan keinginan Tuhan adalah kita bertumbuh melaluinya. Dengan berdoa berarti kita hidup dengan roh dan dipimpin oleh roh. Tanpa berdoa sama dengan hidup menurut akalnya sendiri dan tidak bergantung roh. Gereja tanpa berdoa adalah gereja dunia yang mengandalkan manusia, tidak mengandalkan Tuhan. Demikian juga para pemimpin, sehebat apapun tanpa berdoa sama dengan mengandalkan diri sendiri. Ayo semangat menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi gereja Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, bahwa kami semua digambarkan, free will kami digambarkan seperti batang air yang oleh petani itu dialirkan kemana ia mau. Demikianlah biarlah Tuhan juga mengalirkan free will kami untuk memenuhi keputusan Allah, untuk memenuhi kehendak Allah. Dan setiap hamba Tuhan, majelis penatua, biarlah Tuhan berikan anugerah mempunyai kehidupan saleh, benar-benar saleh dari dalam hatinya dan mengandalkan Tuhan serta hikmat di dalam mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan di dalam konteks yang sama pada bulan Maret nanti mulai penjaringan bakal calon majelis penatua. Tuhan, kiranya jemaat yang ikut bertanggung jawab terpilihnya pemimpin gereja tidak asal memilih, tetapi benar-benar berdoa bahwa mereka memiliki pandangan yang sama di hadapan Tuhan, seperti ketika Tuhan mencari satu jiwa yang tersesat, domba yang tersesat, Tuhan tetap cari dan tidak dibiarkan hilang. Kiranya Tuhan tolong perjamuan kudus dan baptisan pada awal Februari nanti. Kiranya Tuhan tolong sehingga mereka semua menjadi pribadi-pribadi yang saleh dan kami dikuatkan oleh karena janji Tuhan di dalam sakramen. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.